Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang tentang masalah salatul Jum'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang keutamaan daripada salat Jumat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Salat Jumat itu adalah salat yang lebih afdal daripada segala salat-salat fardu yang lainnya. Dan jamaahnya adalah yang lebih afdal dari segala jamaah salat apapun juga. Dan salat Jumat itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi ini sepakat para ulama dari madhab manapun, dari kalangan manapun, bahwa salat Jumat itu adalah paling afdalnya di antara segala salat. Urutan pertama dia paling atas. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan salat Jumat dengan sengaja tanpa ada udzur, maka itu bisa dipastikan orang itu akan meninggalkan juga salat-salat yang lainnya. Salat Jumat saja yang begitu tinggi makomnya dia tinggalkan, apalagi salat yang kecil-kecil. Kalau salat Jumat saja dia tidak hargai, dia tidak hormati, dia tidak mau datang, maka bisa dipastikan salat-salat yang lain juga dia tidak mau mengerjakannya. Jadi patokannya itu di Jumat. Patokannya itu di Jumat. Apabila orang rajin datang duluan di saat salat hari Jumat, maka dia begitu juga salat yang lain itu juga akan rajin. Jadi patokannya seseorang itu rajin atau tidak rajin salat fardu di salat Jumat. Di salat Jumat. Itu jadi satu patokannya. Bahkan kalau ada orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, itu bukan umat Nabi Muhammad sudah. Kenapa? Karena kata ulama tadi, salat Jumat ini hanya Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang lain zaman dulu tidak ada salat Jumat. Tidak ada salat Jumat. Nah itu tuh. Jadi kalau ada yang tidak menghargai, tidak menghormati salat Jumat, begitu juga salat yang lain dia tidak akan pernah melakukannya, tidak pernah menghormatinya. Nah, jadi patokannya di Jumat ini ya, kalau mau lihat orang itu rajin atau tidak rajin salatnya. Dan bersepakat para ulama bahwa salat Jumat itu jamaah. Salat Jumat itu adalah paling afdalnya jamaah salat yang lainnya. Kenapa? Karena salat Jumat ini berjamaahnya hukumnya adalah wajib. Ya, kalau ada orang salat Jumat sendirian dan berjamaah, tidak sah salatnya. Mesti wajib berjamaah salat Jumat itu. Subhanallah. Kalau kita di kampung-kampung ya, di kampung-kampung masih di desa-desa yang masih banyaklah orang tuanya itu kalau hari Jumat yang tua-tua ini terkadang dia lebih duluan datang pada hari Jumat tuh, jam 8, jam 9 gitu ya. Jam 9, jam 10 dia sudah ada di masjid itu. Datang duluan, pulang belakangan. Datang duluan,
pulang belakangan. Bahkan mereka terkadang di hari Jumat itu mereka tidak akan bekerja, khusus untuk beribadah di hari Jumat itu. Nah, luar biasanya. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang ini datang belakangan, pulang duluan. Datang belakangan, pulang duluan. Makanya ada penceramah ya berbicara, dia ceramah ya melucu lah bahasa kitanya. Kata dia, antara kita ini dengan Nabi Muhammad itu bedanya cuma sedikit. Bedanya sedikit aja. Apa itu? Nabi Muhammad sedikit-sedikit sholat. Kalau kita sedikit sholat. Nabi Muhammad sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Karena sedikit. Nabi Muhammad sedikit-sedikit ibadah. Kalau kita sedikit ibadah. Bedanya sedikit aja bedanya. Nah, jadi kalimat sedikit itu kalau sekali memang sedikit, tapi kalau sedikit-sedikit berarti banyak. Ya. Ala kulli hal. La ilaha illallah. Itu hari Jumat ya. Bahkan mohon maaf ya, ada satu masjid. Saya udah sekali dua kali ya mendapati masjid seperti itu. Datang ke masjid itu ternyata masih kosong. masih kosong orangnya. Kata saya, kemana manusianya nih? Itu biasanya masjid-masjid di komplek perumahan itu. Di perumahan itu sering itu. Datang ke situ manusianya kosong, masih mana ini? Tak lagi adzan nggak ada orangnya. Dan sekali dua kali itu saya dapati masjid seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini saya nggak terima lagi masjid seperti itu. Nggak mau terima lagi. Nah, jadi khatib Ustaz, cari yang lain aja sudah. Saya cari yang lain saja. Mengecewakan jamaahnya. Ala kulli hal. Kemudian salat Jumat difardukan di kota Mekah, bertepatan pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi malam Isra Mi'raj itu memang sudah ada salat Jumat itu, ada kefarduannya. Cuman ketika Nabi masih berada di Mekah itu tidak ada pelaksanaan salat Jumat. Kefarduannya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum Allah suruh. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin pada saat berada di kota Mekah itu sangatlah sulit sekali untuk berkumpul. Dikarenakan hubungan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sekalian kalau ada. Mereka sangat mengganggu dan sangat sekali mencekal kegiatan kaum muslimin ketika berada di kota Makkah. Jadi gini ya kata ulama, walaupun salat Jumat itu hukumnya wajib dilaksanakan, tapi nanti ada sesuatu saat kita boleh tidak salat Jumat. Tetapi walaupun tidak salat Jumat, namun tetap wajib salat zuhur. Nah ini parah, salat Jumat enggak, salat zuhur tidak. Parah sama sekali manusia seperti itu. Nah ada kondisi-kondisi, nanti kita akan bahas itu. Keuzuran seseorang boleh meninggalkan salat Jumat. Nanti kita akan bahas semuanya itu. Banyak sekali keuzurannya. Karena salat Jumat ini kan agak lama ya, agak lama dari khutbah sampai salam salat itu kan masuk kegiatan Jumat itu. Sehingga tidak boleh dipisahkan antara khutbah dengan salat Jumat itu, karena dua-duanya ini wajib. Kalau ada orang cuman berkhutbah tidak salat Jumat tidak sah. Ada orang salat Jumat tidak ada khutbahnya enggak sah. Ya. Nanti kita bahas itu. Apa saja penyebab seseorang boleh meninggalkan salat Jumat. Nah, termasuk salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Makkah itu tidak ada salat Jumat. Kewajibannya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, tapi belum terlaksana lagi.
Ya kalau ibarat kata kayak undang-undang DPR tuh ya, katanya undang-undang ini sudah ada undang-undangnya, tapi berlaku nanti tahun 2000 sekian, 2024 baru berlaku. Bahan bakunya sudah ada nih, hukumnya sudah ada, cuman pelaksananya nanti. Ketika tanggalnya ting 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 selesai. Kan itu sering terjadi ya di pemerintahan kita, di mana-mana, bahkan di seluruh dunia seperti itu ada. Undang-undangnya sudah ada tapi pelaksanaannya belum jalan lagi, belum di launching lagi. Ibarat kata lampu merah itu sudah ada, lampu merahnya sudah ada tapi belum berjalan lagi. Nah, belum diresmikan untuk nyala hidup gitu. Nah, jadi Isra dan Mi'raj itu sholat Jumat sudah ada kefarduannya ya. Kalau kita ke Ka'bah nih ya, yang berangkat umrah, berangkat haji, itu kalau kita ngelihat di Ka'bah, ya, kalau tidak salah di sisi samping kanan Ka'bah, samping kanan pintunya Ka'bah. Jadi kalau ini pintu Ka'bah, sebelah kanan sini nih, itu kayak ada namanya syajarwan. Syajarwan itu apa ya? Lebihannya Ka'bah itu yang seperti tiang itu, bapak-bapak lihat ke tiang itu, di bawahnya kan ada kan ya, di bawah tiang itu yang sampai yang pegang warna kuning. Nah, itulah sadarwan namanya. Jadi Ka'bah gitu. Kemudian ada, kalau atap tuh ada kanopinya ya, kanopinya di bawah tuh kayak ditambahkan gitu. Itu sudah ada mulai zaman dulu. Waktu pertama nggak ada, tapi ada terjadi gempa akhirnya bisa merusak Ka'bah. Lalu dibikinlah oleh orang-orang zaman dulu, dibikin tambahan, pondasinya ditambahi begitu. Makanya itu disebut namanya syajarwan. Dulu pintu Ka'bah itu rata dengan tanah. Zaman dulu nih. Zaman dulu itu rata dengan tanah. Kemudian dinaikkan pintu Ka'bah tadi kurang lebih antara tanah sampai ke ke ujung pintu masuk itu kurang lebih 2 meter. Jadi kalau kita pegang tuh tangan kita bisa sampai begini nih. Kalau kita berdiri megang ujung pintu Ka'bah itu 2 meter. Tujuannya supaya orang-orang yang mau dekat dengan Ka'bah tidak memegang pintu Ka'bah, nggak sampai deh 2 meteran tingginya. Nah, kemudian di samping kanan Ka'bah di syajarwan tadi, ya, kalau bahasa kita ada kanopinya dikit. Nah, tapi ini di bawah ya, syajarwan namanya. Itu ada beberapa, 1, 2, ada berapa ya? Mungkin ada 3 atau 4 itu. Kayak ada mohon maaf kalau bahasa Banjar tuh belepak-belepak. Ada tambalan-tambalan gitu. Ada tambalan. Kalau ini umpama ibarat kata syajarwan, kayak ada tambalan batu begitu di sini. Ada beberapa biji, cuman besar ya, mungkin ada sebesar ini meja ini, beberapa biji gitu. Apa itu? Itu tempat lokasi Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat, mengajarkan tata cara sholat fardu. Nah itu. Jadi setelah Isra dan Mi'raj, Nabi itu datang belum sholat lagi. Allah sudah wajibkan sholat yang tadinya 50 waktu akhirnya berubah menjadi 5 waktu saja. Nabi sudah mendapatkan itu perintah, tapi Nabi belum melaksanakan. Kenapa? Karena belum diajarkan tata caranya. Maka Jibril datang, besoknya datang mengajak Rasulullah SAW menuju ke Ka'bah dan mengajarkan di sisi Ka'bah tadi ya, syajarwan ada tempatnya. Jibril datang ke situ mengajarkan kepada Nabi tentang tata cara sholat. Datang sholat zuhur mengajarkan, Jibril mempraktekkan begitu kan ya. Ini kata Jibril caranya begini sholat zuhur itu 4 rakaat sampai salam. Nanti itu hari pertama datang di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian nanti waktu asar datang lagi, waktu asar pertama Jibril mengajarkan lagi begini ya Rasul, waktu asar itu waktunya di sini. Cara sholatnya begini. Nah, setelah itu berangkat lagi Jibril. Kemudian awal maghrib datang lagi Jibril mengajarkan bagaimana tata cara sholat maghrib. Begitu juga isya, subuh dan seterusnya. Hari kedua Jibril datang lagi, tapi datangnya bukan di awal waktu tapi di akhir waktu sholat.
Di akhir waktu salat zuhur Jibril datang, kata Jibril, ya Rasulullah, kalau kemarin waktu zuhur itu dari sekian, matahari sekian, sekarang kita batasnya akhir zuhur di sini. Lalu Jibril mengajarkan tata cara salat zuhur yang kedua kali, tapi di akhir salat, di akhir waktu salat zuhur. Begitu juga asar, di akhir waktu asar, datang lagi di akhir waktu maghrib, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu ada lokasinya di sisi samping pintu Ka'bah. Lokasinya masih ada tempat itu juga banyak diambil barakah sama orang-orang, karena itu bekas tepak telapak, ya ibarat kata Jibril dan Nabi Muhammad di situ, antara guru dengan murid di situ berduduknya, diajarkannya. Jadi sebagai tapak tilas itu masih ada sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya, walaupun orang-orang Saudi ini mereka banyak menghancurkan situs-situs sejarah, tapi bekasnya itu masih ada. Bekasnya masih ada dan masih ibarat kata itu ditandai lah. Ditandai. Itu kalau kita keluar ya, ini yang berangkat umrah ini, haji ini. Ya, kita keluar dari Safa, Marwah, keluar dari Marwah itu kemudian kita menuju ke sebelah kanan. Ya, ada dekat WC itu, dekat tempat daurahmu ya, tempat untuk tempat wudhu dan sebagainya. Itu ada lokasi di halaman Masjid Haram, keramiknya itu berbeda dengan yang lainnya. Kalau keramik itu yang sana kan keramiknya polos, ini keramiknya kotak-kotak begitu. Kotak-kotak, ada apa? Saya belum lihat. Ya, itu kotak-kotak di situ. Kenapa ada kotak-kotak? Nah, kata para ahli sejarah, karena sengaja orang Saudi yang membangun Ka'bah membedakan keramiknya itu. Kenapa? Karena itu adalah bekas lokasi rumahnya Siti Khadijah dengan Rasulullah. Siti Khadijah dengan Rasulullah waktu berkeluarga, di situ rumahnya beliau. Nah itu tuh. Cuman sekarang yang tidak bisa dihancurkan tuh kan ya, ada dua saja, makam Nabi Ibrahim. Makam itu bukan kuburan ya, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim sama rumah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu waktu dari Nabi, ibarat kata kecil di situ. Rumah itu sekarang dijadikan tempat museum. Jadi kalau orang yang ke sana mau lihat-lihat sejarah, datang ke tempat itu adalah tempat rumahnya Rasul di masa-masa kecil, ibarat kata. Iya, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Cuman ngelihat saja begitu atau melihat begitu. Nah, masih ada lah tapak tilas itu, masih ada sejarah-sejarah itu. Cuman ya tadi orang kita ini terkadang terlalu berlebihan juga, datang ke sana dilap-lap, dipeluk-peluk, terkadang dindingnya dicoret-coret begitu. Namanya si fulan dicoretnya begitu. Terkadang namanya dia dengan nama istrinya dikasih gambar love gitu, kemudian dikasih panah gitu. itu banyak di mana? Di Padang Arafah atau di Jabal Rahman. Sekarang enggak bisa naik sampai ke tubuhnya, itu masih ada. Cuman ya tadi kalau nanti banyak tulisan itu dihapus lagi sama orang sana, ditulis lagi dihapus itu. Orang kita sugestinya tinggi ya. Untuk apa ditulis nama di Jabal Rahmah? Supaya bisa berangkat haji. Sampai mati nggak berangkat haji juga. Akhirnya untuk ujung-ujungnya apa? Haji badal. Karena tidak bisa berangkat haji, mahal sekali ongkosnya. Naik apa ya saya ongkos haji? Reguler yang biasa. Naik ya? Masih digodok lagi ya. Ala kulli hal, naiknya berapa kali lipat, 2 kali lipat tuh harganya. La ilaha illallah. Nah, itu tapak tilas di Mekah sana ya. Ala kulli hal. Nah, itu tempat sejarah Jibril mengajarkan Nabi salat itu sampai sekarang masih ada. Jadi sedikit saya tambahkan ya. Jadi sejarah di Mekah itu alhamdulillah walaupun ada yang dihancur, tetapi lokasi-lokasi itu masih ada sampai sekarang, dan
orang-orang yang tahu itu akan mendatangi tempat itu karena tempat itu ibarat kata ada histori sejarahnya. Nah, cuman yang tidak hancur itu ya tadi makam Nabi Ibrahim, rumahnya Rasulullah itu yang tidak hancur. Guru saya pernah cerita, saya masih kecil katanya, waktu dulu makam Nabi Ibrahim itu sempat mau dihancurkan sama orang sana karena katanya mengganggu orang tawaf, karena terkadang ada orang yang muncul selesai tawaf dia salat di belakang makam Ibrahim itu. Memang kan sunnah. Ya, sunnah. Tapi kalau orang banyak bagaimana? Kalau orang sedikit tidak apa-apa. Orang sedikit dan banyak tidak apa-apa. Tapi kalau orangnya banyak tawaf ditubruk orang mati. Jadi ada orang-orang seperti itu salat di situ. Makanya sampai sekarang askarnya itu, tawifnya itu askarnya itu ada jaga di dekat pintu Ka'bah. Jadi kalau ada di makam Ibrahim. Jadi kalau ada orang salat, roh ya haji, roh, artinya jalan pergi, jangan di sini salat. Ditubruk orang habis di situ. Jadi nggak ada lagi dipakai tempat salat. Jadi mau salat tawaf di tempat lain. Itu pernah mau dibongkar kata guru saya zaman dulu. Datangkan bordoser, ketika mau dibongkar bordosernya mati. Bordosernya mati. Mau datang bordosernya mati. Nggak lama-lama begitu akhirnya orangnya yang mati. Itu dia mau bongkar itu situs sejarah makam Ibrahim itu. Juga ini ya cerita. Coba bapak-bapak kalau buka di YouTube itu sejarah Kubah Madinah itu yang warna hijau. Itu bukan cerita bohong ya. Berapa kali sudah orang-orang sana yang kita kenal namanya Wahabi itu ingin menghancurkan Qubatul Hadra itu, kubah yang berwarna hijau. Karena di bawah itu kan ada tiga makam Rasulullah, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Satu tempat masih kosong. Itu dikatakan nanti tempatnya Imam Mahdi. Jadi kalau beliau meninggal nanti tempat itu masih disediakan untuk Imam Mahdi. Buka di YouTube itu, buka di mana, di Google. Ada saat itu orang sana memberikan fatwa ini makamnya Rasul harus dikeluarkan dari Masjid Nabawi karena nggak boleh di dalam masjid ada kuburan. Itu Albani itu yang memfatwakan itu. Suruh keluar, tapi orang sana banyak nggak mau. Kubah itu mau hancurkan saja kubah Madinah itu, Qubatul Hadra itu. Baca di Google tuh ada ceritanya. Jadi orang yang mau hancurkan ini kubah ini naik dia ke atas itu. Ya, naik di atas mau menghancurkan Qubatul Hadra ini supaya tidak ada lagi tanda disitulah makam Nabi. Jadi ketika dia mau menghancurkan, orang ini entah tersambar petir atau apa, coba baca di Google tuh. Matilah orang ini di atas kubah tadi. Niatnya ingin menghancurkan Qubatul Hadra tadi, kubah yang hijau. Mati di atas tadi, sudah. Ketika mati entah tersambar petir atau apa begitu, orang-orang mau menurunkan mayatnya ini. Mau menurunkan mayatnya dari atas kubah karena dia melengket di Qubatul Hadra. Ketika mau diturunkan nggak bisa turun, nggak bisa diturunkan dari kubah ini, menempel di situ. Kata orang sana, kalau begini terus gimana ini? Nah, supaya tidak ketahuan orang bahwa ini mau dihancurkan Qubatul Hadra ini dan mayatnya ini kan sebagai peringatan dari Allah. Inilah orang yang ingin menghancurkan Qubatul Hadra tapi dia kualat, mati di atas itu dan jenazahnya mayatnya nggak bisa diturunkan, nempel di kubah itu. Nah, supaya tidak ketahuan orang, maka Qubatul Hadra itu yang ada mayat tadi ditutup semacam kayak keranda gitu, kayak keranda tempat pemandian mayat. Nah, begitu ditutup, lalu dicat dengan warna hijau yang sama dengan selaras warna Qubatul Hadra. Saya baca itu di Google itu. Lalu saya penasaran ada nggak itu, di gambarnya ada itu. Sampai saya ke sana saya liatin itu Qubatul Hadra ada nempel itu sepanjang tubuh manusia.
Tapi cerita itu ditutup, artinya tidak disebarkan di mana-mana. Cerita itu pasti orang ceritanya lain, tapi di Google itu diceritakan tentang kisah itu. Nah, kenapa kualat ingin menghancurkan Qubatul Hadrah tadi? Ya, Qubatul Hadrah. Ala kulli hal. Ya, karena orang-orang yang itu tidak kepingin di dalam masjid itu ada kubur Nabi. Saya ada pertama kali waktu datang pulang dari Hadramaut, datang ke Balikpapan. Zaman dulu kan belum ada WA, belum ada apa, cuman HP biasa itu. Lalu HP saya ini masuk SMS ting begitu, tak baca. Entah siapa nomornya dari mana, tidak kenal saya orangnya dari mana. Lalu dia bikin di situ katanya orang yang sholat di depan, orang yang sholat di Masjid At-Taqwa semuanya itu sholatnya nggak sah. Syirik katanya. Kata saya jawabin SMS. Kenapa kok kamu bilang seperti itu? Dia bilang katanya karena di depan Masjid At-Taqwa itu ada kuburan. Jadi sholatnya menghadap ada kuburan. Kata saya, itu kuburan pemilik tanah itu yang mewakafkan tanah Masjid At-Taqwa, dan mereka lebih duluan meninggal daripada Albar kata kuburan itu sudah ada duluan daripada masjidnya. Dan memang seperti itu ya orang dulu. Coba kita kalau datang ke kampung, terutama di Banjarmasin, entah di Jawa ya, kalau di Banjarmasin itu ini masjid sampingnya kuburan. Kenapa? Karena orang mewakafkan tanah masjid plus kalian tanah pekuburan. Lihatin saja di mana-mana itu di Banjar itu. Masjid-masjid yang lama-lama itu. Entah di Jawa sama enggak di Jawa. Sampai sekarang. Jadi kalau orang mau dikubur, orang meninggal, datang ke masjid, sholat di masjid lagi, langsung ke kuburan, samping kuburan. Terkadang kuburannya di depan. Sampai sekarang itu banyak. Ya. Bahkan di Banjar itu, kalau mereka ingin lebih khusus lagi, mereka tidak mau dikubur di kuburan umum. Kuburannya itu dikubur di tanah samping rumah atau depan rumah. Tapi sekarang itu masih banyak itu. Ya, kalau kita datang ke Banjar itu ada kuburan depan rumah, nggak ada takut orang. Biasa aja. Kuburan siapa ini? Ini Kai Bahari. Minta dikubur di depan rumah sini. Jadi kalau mau ziarah nggak usah susah-susah, di sini ada. Dan rumah itu nggak dijual-jual. Akhirnya ya kalau meninggal dia ahli wariskan kepada anak cucunya. Dianggap rumah rumah bersama gitu. Jadi tidak ada yang memilikinya, dianggap ya sebagai rumah bersama. Kalau mau dijual nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada yang berani mau jual rumah itu, ada kuburannya. Dan orang yang menempatin kalau mau dijual, siapa yang menempatin juga mikir dua kali, ada kuburan depan rumah. Jadi kembali ke SMS tadi, menyalahkan orang yang sholat di Masjid At-Taqwa tidak satu syirik semuanya, ada kuburan. Saya nggak repot-repot kata saya tidak perlu ngasih keluarkan dalil ini. Saya cuma bilang, kamu pernah berangkat haji atau umrah nggak? Belum katanya dia. Nah kata saya, coba kamu nanti ke Masjid Nabawi itu. Di dalam Masjid Nabawi itu, di dalam masjidnya ada 3 kuburan Rasulullah. Bukan hanya Rasul, ada Sayyidina Abu Bakar. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Di sampingnya itu Ma'la, ribuan bahkan jutaan manusia yang sudah berkubur di Ma'la tadi. Apa di Baqi itu? Bukan di Ma'la ya, di Baqi itu. Terdiam dia, tapi masih aja motor bla bla bla. Tak telepon dan juga ngangkat. Saya blokir aja nomornya sekalian. Ini enggak nyalahkan orang, tapi ketika di telepon nggak mau ngangkat, berarti kan dia mau debat aja, debat kusir. Ala kulli hal seperti itu. Dan itu sampai sekarang masih banyak, bukan hanya di Mekah, di tempat-tempat manapun itu banyak. Di luar negeri, masjid depannya ada kuburan dan sebagainya. Yang pernah ke Turki itu ada kuburan di depan masjid. Itu mulai dulu seperti itu. Bukan orang nyembah kuburan. Jadi orang itu saya bilang, kamu pernah ke Mekah kah, pernah umrah kah, pernah haji? Kamu lihat itu di Masjid Nabawi itu. Tidak ada satupun orang yang protes
dan tidak ada satupun orang yang mengatakan orang yang sholat di Masjid Nabawi itu sholatnya nggak sah, syirik. Tidak ada. Padahal di dalam situ ada makam Nabi Muhammad SAW. Baik, kita kembali ke sejarah tadi ya. Jadi salat Jumat ini diwajibkan itu sama dengan salat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj. Tapi pelaksanaannya belum ada. Pelaksanaan salat Jumat belum ada ketika di Mekah. Kenapa? Karena waktu itu masih mencekam suasananya. Nabi dan para sahabat dicekal oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada kumpulan-kumpulan begitu, Nabi berdakwah ada kumpulan-kumpulan, dimarahi Nabi, diusir Nabi. Sampai akhirnya berhijrahnya Nabi. Ketika berhijrah Nabi sampai di Madinah, nah ibarat kata disitulah Nabi baru melaksanakan salat Jumat yang dipimpin langsung oleh beliau bersama kaum muslimin. Tapi para ulama mengatakan yang pertama kali melaksanakan salat Jumat, salat Jumat itu adalah sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu bersama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu di daerah Quba di kota Madinah. Adapun Nabi Muhammad SAW pada saat itu belum pernah. Jadi dua sahabat ini As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umar, ketika mereka sampai di Quba di Madinah itu mereka salat Jumat berdua. Salat Jumat berdua. Nah di sini nanti jumlah rakaat, jumlah jamaah salat Jumat itu berbeda pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan imam 1, makmum 1 sudah sah. Nanti kita sampai semuanya itu. Ada yang mengatakan imam 1, makmum 2, imam 1, makmum 3, imam 1, makmum 10, imam 1, makmum 40. Nah itu mazhab kita 40 nanti. Kalau kurang daripada 40 orang, maka tidak ada salat Jumat tetapi melaksanakan salat zuhur. Kenapa 40 orang? Imam Syafi'i karena waktu itu Nabi di kota Madinah waktu melaksanakan salat Jumat. Jadi sahabat hadir salat Jumat, tiba-tiba kafilah dagang dari mana gitu datang ke kota Madinah. Mereka mengumumkan bahwa ada pasar kaget nih. Ada pasar kaget. Nah, kan zaman dulu kalau ada rombongan dagang tuh datang tuh ramai ya, kayak orang bikin pasar malam itu nah. Kalau zaman dulu tuh sebelum ada pasar malam diumumkan pakai mobil, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah hadiri malam hari ini ada pasar malam. Lokasinya di lapangan ini, pakai mobil diumumkan zaman dulu. Nah jadi ketika kafilah dagang datang di kota Madinah, ribut, bla 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 bla, ramai kan? Mungkin ada yang pakai ini, pakai itu, aksesoris supaya menarik perhatian agar orang-orang bisa datang berbelanja di tempat itu. Nabi sedang salat Jumat, kafilah dagang dari luar datang. Ketika Nabi sedang berkhutbah, sahabat yang hadir situ semuanya pada lari, ngejar pasar tadi, takut kehabisan barang baru nih, ya diskon lari semuanya. Tersisa cuma 40 orang di dalam masjid tadi. Tersisa 40 orang. Lalu setelah itu Nabi tidak berhenti khutbah, terus berkhutbah. Sahabat keluar dari masjid lari ke pasar. Lalu turunlah ayat surah Jumat tadi. Salah satunya tadi ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diajak untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah datang, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Itu lebih baik buat kalian apabila kalian mengetahui tentang masalah itu. Artinya salat Jumat ini lebih baik daripada yang di pasar tadi. Nah, ketika ayat itu turun disampaikan oleh sahabat yang lain bahwa ayat turun kewajiban salat Jumat wajib. Akhirnya semua sahabat kembali ke masjid, masuk lagi ke masjid. Cuman di dalam masjid tadi cuman tersisa 40 orang. Disitulah madzhab Imam Syafi'i mengatakan orang yang salat Jumat itu dari pertama kali khutbah sampai salam itu wajib 40 orang.
yang memenuhi syarat, 40 orang laki-laki. 40 orang laki-laki yang memenuhi syarat. Kenapa? Karena ketika sahabat tadi keluar dari sisi 40, Nabi tidak berhenti berkhutbah. Nabi tidak berhenti berkhutbah. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bahas ya, jumlah jamaah salat Jumat itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Itu ada yang satu imam, satu makmum seperti sahabat kita ini, sahabat Rasulullah yang bernama As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair. Mereka ini dikatakan ada orang yang pertama kali melaksanakan salat Jumat di Kuba di Madinah. Tadi belum sampai di Madinah mereka sudah melaksanakan duluan. Mungkin mereka lebih duluan berhijrah. Sampai di Kuba mereka salat berdua. Salat Jumat. Ya, nah itu mungkin ada pendapat di lain nanti ya, ulama yang lain mengatakan satu imam satu makmum boleh salat Jumat, ada khutbahnya. Dan khutbah itu tidak perlu kayak orang ceramah lama. Kita kan di Balikpapan maksimal itu 20 menit. Maksimal 20 menit. Lewat daripada itu gelisah. Tapi kalau kecepatan 10 menit ngomel lagi, oh, cepat banget khutbahnya, apa yang mau diambil ceritanya ini. Nah, tapi kalau kita datang ke daerah Bogor sana, apalagi yang di gunung-gunung puncak itu ada masjidnya. Saya pernah tinggal di Bogor di Pasar Ciawi itu. Khutbahnya nggak sampai ibarat kata 5 menit. Kenapa? Karena khatibnya membaca cuma yang wajib-wajibnya saja, rukunnya saja. Semuanya bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallaha faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Baca surah dia. Kemudian ujung-ujungnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Terus ya, duduk. Setelah itu naik lagi baca khutbah kedua. Baca doa selesai turun. Enggak sampai 5 menit. Enggak sampai 5 menit. Itu saya berapa kali ngeliat itu, kata saya enggak ada kesannya gitu salat Jumat begitu. Khatibnya itu aja, khatib permanen. Dia yang jadi khatib, dia jadi imam. Jadi bahasa Arab semuanya kayak. Kenapa bahasa Arab? Ya karena yang dibaca cuman rukun khutbahnya saja. Khutbahnya saja. Ala kulli hal. Nah, kita sampai ya. Di Kuba, As'ad bin Zurarah dengan Mus'ab bin Umair ini melaksanakan di Kuba. Nah, sekarang yang berangkat ke umrah atau berangkat haji, kalau kita sampai di Madinah, sekarang itu dari Masjid Nabawi sampai ke Kuba itu, sampai ke Kuba, bukan di Kuba ya, Kuba, Masjid Kuba, ya, itu satu jalan lurus. Satu jalan lurus. Jadi kalau orang yang mau ke Kuba jalan kaki bisa. Walaupun tidak pakai bis, bisa jalan kaki. Entah berapa lama jalan, saya tidak tidak perhatikan. Cuman kalau kita datang ke Kuba, ini mutawifnya bilang ini sudah ada jalan katanya, jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba. Ya, jalan lurus besar, jalanannya besar. Sampingnya ada kios-kios orang jual makanan, minuman. Jadi kalau ada yang kepingin ke Kuba dari pagi begitu jalan, ya habis sholat subuh jalan ke Kuba, mungkin ya anggaplah 1 jam mungkin, nyampe sudah ke Kuba, jalan kaki. Jadi kalau kita melihat begitu dari Madinah kelihatan Masjid Kuba di ujung. La ilaha illallah. Kuba, siapa yang berudu di tempatnya, ini kalau kita ya di hotel lah, kemudian datang ke Masjid Kuba lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama seperti melaksanakan umrah. Dan Nabi setiap minggunya datang ke Kuba itu untuk melaksanakan salat itu. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan salat Jumat ketika beliau masih di kota Makkah karena tidak memungkinkan untuk melaksanakannya disebabkan faktor orang-orang muslimin waktu itu masih dalam keadaan mencekam. Tapi setelah Nabi sampai di kota Madinah membuat masjid, lalu Nabi pun melaksanakan salat Jumat bersama para sahabat yang lainnya. Udah dipaham kira-kira ya? Nanti kita sambung lagi. Ada pertanyaan? Belum panas mesinnya nih ya. Nanti kalau sudah Jumatnya, pelaksanaan Jumatnya baru nanti banyak pertanyaan.
Di pesantren saya itu santri saya itu saya tidak izinkan sholat Jumat di luar. Kenapa? Karena kalau keluar itu khawatir nanti ada kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan. Nah akhirnya waktu corona pesantren saya nggak tutup, tetap buka. Santrinya saya tidak izinkan pulang, di pondok saja kata saya, lebih aman, lebih terjaga karena tidak ada orang masuk selain kita saja di pesantren ini. Kalau di rumah nanti macam-macam. Jadi pesantren tetap buka. Nah sejak corona itu lalu saya bikin sholat Jumat di pesantren. Tapi kata saya setelah sholat Jumat habis itu sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena di pesantren saya itu ada anak-anak yang belum balik. Belum balik. Ini saya sudah sampai 40 ini. Sampai sekarang tuh. Kata saya habis sholat Jumat sholat zuhur lagi. Sholat Jumat sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena kita berpatokan dengan mazhab Syafi'i tadi. 40 orang. Jadi ada gurunya bilang, "Kenapa Bu ya kok sholat zuhur lagi?" Kata saya, "Jangan itu. Itu anak-anak kecil yang belum balik lagi. Yang belum balik lebih banyak daripada yang balik. Jadi tetap saja sholat Jumat. Kemudian yang jadi khatib santri-santri, yang senior-senior jadi khatib. Untuk apa? Untuk melatih dia supaya bisa jadi khatib nanti kalau keluar dari pesantren. Nah, kemudian sudah ikutin semuanya sholat Jumat. Ala kulli hal seperti itu. Jadi ya santri tidak lagi keluar pesantren untuk sholat Jumat. Tutup di pesantren saja. Baik, seperti itu dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.